Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset atau dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk KTA sendiri dalam bank syariah tidak diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Ada 2 kriteria nasabah yang diberikan atau ditawarkan oleh KTA. Yang pertama, nasabah merupakan karyawan bank yang menyediakan KTA dan perusahaan di tempatnya bekerja memiliki kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua, mempunyai riwayat penggunaan kartu kredit yang baik. Ini adalah akad yang sudah ada, yaitu akad wakalah wal murabaha. Di sini nasabah yang menggunakan kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk menerima pembiayaan KTA dengan akad murabaha dengan kesepakatan bank yang mengambil keuntungan di dalamnya atau harga beli ditambah margin dan dicicil selama 5 tahun. Kemudian bank memberikan dana yang dibutuhkan untuk membeli barang yang diinginkan nasabah atau menggunakan akad wakalah. Nasabah membeli barang ke supplier. Barang dikirim ke nasabah dan nasabah mencicil barang tersebut setiap bulan selama 5 tahun. Akad baru dari kredit tanpa agunannya adalah akad istisna. Di sini nasabah yang menggunakan kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk melakukan pembiayaan kredit tanpa agunan menggunakan akad istisna. Nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan. Kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank mengambil keuntungan di dalamnya, harga atau total pembangunan ditambah margin. Untuk bank dan nasabah dapat mencicilnya setiap bulan selama 10 tahun. Kemudian bank mencari kontraktor dan kontraktor mendesain sesuai keinginan nasabah. Bank membayar total bangunan ke kontraktor. Nasabah membayar cicilan rumah setiap bulan selama 10 tahun. Yang berikutnya adalah take over. Take over terdiri dari 2 suku kata yang berasal dari bahasa Inggris, take yang artinya mengambil dan over yang artinya mengalihkan. Dalam ekonomi Islam, take over disebut hiwalah atau pengalihan atau pemindahan hutang. Fatwa DSN MUI, take over adalah memindahkan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, akad take over yang sudah ada di bank syariah. Skema ini merupakan salah satu contoh akad penerapan produk take over di bank syariah seperti Bank Muamalat dengan produknya KPR IB Muamalat, KPR BRI Syariah, dan lain-lain. Alur skemanya menggunakan akad qard. Nasabah take over KPR ke bank syariah dengan akad qard. Maka bank syariah memberikan qard atau pinjaman murni kepada nasabah. Pelunasan aset dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit atau utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konvensional tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian menjual aset untuk melunasi qard. Selanjutnya, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan bagi hasil penjualan itu nasabah melunasi pinjamannya atau qard yang di awal tadi, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Kemudian bank syariah menjual secara murabaha secara cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah telah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Selanjutnya, akad baru
dari take over, yaitu akad MMQ atau akad musyarakah mutanakisah. Di sini nasabah dengan kondisi telah memiliki utang di bank konvensional dan ingin mengajukan peralihan utang kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian take over akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa kredit kepemilikan rumah. Dari porsi modal nasabah 40% dan porsi modal bank syariah 60%. Kemudian melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta, di mana porsi bank sebesar 60% sama dengan 240 juta dan porsi nasabah 40% atau 160 juta. Dengan nisbah pembagian keuntungan 60 berbanding 40. Kemudian menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi utang nasabah di bank konvensional. Selanjutnya, perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan dengan menggunakan akad ijaroh. Dari akad ijaroh ini, aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Dari bagi hasilnya, hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati, misalnya 10 juta. Karena nisbah 60 berbanding 40, maka bank syariah mendapatkan 6 juta dan 4 juta untuk nasabah. Berikutnya adalah line facility. Line facility adalah bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir bagi bank syariah dalam waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, dari kata plafon tadi adalah pagu kredit atau limit kredit yang diberikan oleh bank dalam transaksi pembiayaan. Ini adalah akad baru, yaitu akad ijaroh bil wakalah. Di sini nasabah datang ke bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan portofolio kendaraan mobil dengan akad ijaroh. Kemudian bank melakukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk akad wakalah. Dan kemudian bank melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan. Setelah bank dan nasabah sudah sepakat, selanjutnya dealer mengirim barang yang diminta oleh nasabah. Nasabah membayar cicilan tiap bulan ke bank. Setelah nasabah membayar ke bank, bank membayar lagi kepada pihak dealer. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ditujukan pada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Umumnya bagi hasil atau nisbah yang ditawarkan bank adalah 60 berbanding 40 atau 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Untuk akad yang sudah ada itu ada dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah dan akad mudharabah mutlaqah. Nah, di sini nasabah mendeposito uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Dan uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah
Dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan 10 juta. Keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal 60% untuk nasabah dan 40% untuk. Dari keuntungan 10 juta tersebut bagi hasil untuk nasabah 6 juta dan bagi hasil untuk bank 4 juta. Setelah jatuh tempo yang ditentukan akad murabahah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Akad baru musyarakah di sini nasabah mendepositokan uang di bank syariah dengan akad musyarakah sebesar 60 juta dan 40 juta atau 60% untuk nasabah, 40% untuk bank. Terkumpul 100 juta dalam jangka waktu yang ditentukan selama 1 tahun. Uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Kemudian dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 50 juta. Keuntungan tersebut akan dibagi 2 sesuai nisbah di awal 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Jadi dari hasil 50 juta tersebut bagi hasil untuk nasabah 30 juta dan bagi hasil untuk bank 20 juta sesuai nisbah. Apabila ada kerugian, ditanggung oleh kedua pihak sesuai nisbah. Dan setelah jatuh tempo yang ditentukan akad musyarakah selesai dan modal nasabah dikembalikan 60 juta dan modal bank dikembalikan 40 juta. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau alat lainnya. Nah, di sini ada 3 akad tabungan, itu ada akad wadiyat amanah, wadiyat domanah, dan mudharabah mutlaqah. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu dari akad tersebut, yaitu akad wadiyat amanah. Jadi, akad wadiyat amanah ini akad yang merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipkan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan. Tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dengan meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak penerima titipan dibebani tanggung jawab. Investasi emas adalah kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Ini adalah akad baru dari investasi emas. Akad lamanya adalah akad mudharabah yang sama halnya dengan yang sudah saya jelaskan di bagian deposito. Dari akad ini, nasabah memiliki aset emas 100 gram senilai 200 juta. Kemudian nasabah ingin membeli rumah senilai 250 juta. Maka nasabah melakukan pembiayaan ke bank sebesar 50 juta dengan nisbah hasil sewa keuntungan 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank. Kemudian nasabah dan bank melakukan kontrak akad MMQ. Setelah itu bank dan nasabah membeli rumah seharga 250 juta. Biaya kontrak pembiayaan kepemilikan rumah itu nasabah cicil selama 24 bulan. Perhitungannya yaitu 50 juta modal bank berbanding 24 bulan dari nasabah, yaitu 2 juta 84 juta per bulan. Karena nasabah menyewa rumah tersebut, maka nasabah juga membayar sewa, yang mana hasil sewa tersebut merupakan keuntungan bagi bank dan bagi nasabah. Sewa per bulan dikenakan 500.000 per bulan dibagi dengan nisbah antara bank dengan nasabah.
maka keuntungan bagi bank adalah 150.000 per bulan dan keuntungan bagi nasabah adalah 350.000 per bulan. Maka total biaya yang dikeluarkan setiap bulan selama 24 bulan adalah sebesar 2.084.000 tambah 150.000 sama dengan 2.234.000. Yang berikutnya adalah giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah, bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, akad lama dari giro itu ada dua akad, yaitu akad hadiah dan akad mudharabah. Dan akad barunya adalah akad qard atau qardul hasan. Karena akad hadiah dan akad mudharabah telah dijelaskan sebelumnya, maka sekarang saya akan menjelaskan akad qard atau akad qardul hasan. Di sini nasabah dan bank melakukan akad qard. Dalam hal ini nasabah selaku muqrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muqtarid atau peminjam. Nasabah memberi pinjaman ke bank. Dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga untuk melakukan usaha. Dan pihak ketiga, pengusaha tersebut memberi keuntungan ke bank. Bank mengambil dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan terhadap nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Akad yang dipakai adalah akad istisna. Akad istisna adalah akad kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan telah disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Akad yang sudah dipakai dalam perbankan syariah dalam jual beli emas adalah akad murabaha atau jual beli, akad qard, dan akad ijarah. Ini adalah akad lama dari jual beli emas. Di sini bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan meliputi jenis barang dan harga jual. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Maka bank syariah membeli barang dari supplier. Pembeli dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah dengan akad tersebut. Supplier mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Kemudian nasabah menerima barang dari supplier. Selanjutnya nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran ialah dengan cara angsuran. Ini adalah akad baru, yaitu akad istisna. Di sini nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dan spesifikasinya yaitu dengan 1 gram emas seharga 700.000 dan ditambah uang ongkos dengan produsen dengan per gram 25.000, lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram.
Dengan pesanan nasabah sebanyak 20 gram, maka 20 kali 700.000 sama dengan 14 juta. Dan untuk uang produsen 25.000 kali 20 gram sama dengan 500.000 dan menggunakan akad istisna. Waktu untuk menyerahkan emas yang ditentukan selama 1 minggu. Pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah yaitu 14 juta ditambah 500.000 sama dengan 14.500.000. Bank segera memesan kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersembahkan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau disebut juga dengan financing, pendanaan yang diberikan oleh sesuatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Akad yang sudah ada adalah akad mudharabah. Pembeli akan membeli produk berupa traktor karena traktor ini tidak dapat disediakan langsung saat si pembeli melakukan akad dengan penjual, dan penjual menjelaskan secara spesifik traktor yang diinginkan. Kemudian penjual dan pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Pembeli bayar cash atau bayar langsung, penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan. Setelah selesai pembuatan, penjual mengirim traktor tersebut ke pembeli. Selanjutnya adalah transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang baik antar bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat dalam wilayah yang sama, ke daerah lain, maupun ke luar negeri. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik. Fatwa internasional atau dalam hal ini melalui fatwa Saudi telah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz di dalam kitab Al-Fatawa Juz Awal, dan juga pada fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah juga masih menghukumi bolehnya menggunakan jasa transfer dalam bank dengan beberapa kondisi tertentu. Akad baru dari transfer adalah akad wadi'ah wal wakalah bil ujroh. Rani mengirim uang via wesel pos. Wesel menerima uang Rani dengan akad wadi'ah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Proses pengiriman dengan sistem wesel pos terjadi secara internal PT Pos Indonesia. Sindia mengambil uang dan membawa semua persyaratan membayar uang administrasi. Selanjutnya adalah asuransi. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta
yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarruk yang diberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar hukum asuransi syariah itu dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ini adalah akad baru asuransi syariah, yaitu akad wadiah bil ujroh. Di sini nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan menggunakan akad wadiah bil ujroh. Dari pihak asuransi bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan wadiah, dan pengajuan klaim atau ujroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Kemudian nasabah konsultasi kesehatan di rumah sakit dan nasabah mengklaim biaya pengobatan di rumah sakit. Dari pihak asuransi membayar pengobatan nasabah ke rumah sakit. Selanjutnya adalah wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa yang berarti habasa atau menahan, dan al-man'un yang berarti mencegah. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendahnya dan digunakan untuk kebaikan. Pengertian wakaf produktif, wakaf uang atau yang juga bisa disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok, yaitu harta tetap dan harta tidak tetap. Kemudian sukuk atau obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk. Yang pertama, obligasi ijaroh dan obligasi mudorobah. Pihak penerbit sukuk itu ada 4 pihak. Yang pertama pemerintah, kedua swasta, ketiga korporasi, dan keempat BUMN. Akad barunya adalah akad murabahah, di mana kontrak sewa berjangka panjang antara nadhir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuf, yaitu BUMN. BUMN menerbitkan sukuf di pasar keuangan syariah atau investor berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Investor menanamkan dana dan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Setelah gedung perkantoran jadi, maka gedungnya disewakan oleh pihak ketiga. Imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Pada akhir periode sukuk dari investor dengan aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nadhir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Selanjutnya reksadana. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Akad baru dari reksadana adalah musyarakah, di mana investor memberikan mandat kepada manajer investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektif. Kemudian, manajer investasi mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bagi bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Pembagian keuntungan antara pemilik modal yang dimiliki oleh manajer investasi dan menggunakan investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik si investor dan manajer investasi. Yang pertama adalah sukuk. Sukuk berdasarkan DSN MUI mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian dari Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Akad-akad yang digunakan dalam sistem sukuk antara lain ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan murabahah. Skema sukuk akad mudharabah. Emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber daya pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana emiten, dan dana pihak ketiga. Pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Akad baru dari sukuk adalah MMQ atau musyarakah mutanaqisoh. Emiten melakukan akad musyarakah mutanaqisoh kepada SPV sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. SPV menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor, dan investor mewakalahkan dananya kepada SPV. Emiten dan SPV melakukan usaha bersama. Dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. SPV menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor.
Selanjutnya adalah saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti persyaratan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti persyaratan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Di sini emiten melakukan akad musyarakah mutanakiso kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah hasil. Lalu kemudian emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Setelah selesai membangun perumahan tersebut, si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan, emiten mendapatkan 60% dan investor 40%. Emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Yang terakhir adalah hedging. Secara etimologi, hedging berasal dari bahasa Inggris hedge yang artinya lindung nilai. Secara terminologi dalam kamus lengkap ekonomi disebut hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah skema hedging. Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dolar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan, dan nilai tukar yang disepakati berada di titik 10.000 US dollar. Berikut adalah akad baru dari hedging. Di sini ada dua alternatif. Alternatif pertama, seorang investor memiliki US dollar sebesar 14,5 juta. Ia ingin berinvestasi dalam mata uang euro namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang karena kurs hari ini sebesar 1,45 US dollar. Maka jika investor bertransaksi US dollar ke euro, dia akan mendapatkan 10 juta euro hari itu. Setelah itu, investor akan masuk ke wadat atau berjanji untuk menandatangani kontrak pertukaran mata uang berdasarkan prinsip teluk al-sarf di masa depan. Pertukaran mata uang masa depan akan berdasarkan pada nilai tukar yang mengacu pada tingkat hari ini. Jadi, di masa depan, investor akan mendapatkan kembali US dollar tanpa terkena risiko fluktuasi mata uang. Perjanjian kurs ditetapkan investor akan membeli 14,5 juta US dollar pada kurs 1,43 US dollar atau euro. Setelah 1 tahun, yaitu ketika dia ingin menukarkan
menyerahkannya kembali ke US dollar, investor menyerahkan 10,141 euro kepada bank. Bank menyerahkan 14,501 US dollar kepada investor. Alternatif yang kedua itu adalah konsumen komoditi atau LKS atau nasabah memberikan kuasa dengan akad wakala kepada peserta komersial untuk membeli sial secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Berdasarkan akad wakala di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Yang berikut adalah alternatif yang kedua. Konsumen komoditi atau nasabah memberikan kuasa dengan akad wakala kepada peserta komersial untuk membeli sil'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Berdasarkan akad wakala di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa surat penguasaan atas komoditi persetujuan atau SPAKT yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Peserta komersial membeli sil'ah dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap atau tangguh sesuai kesepakatan, diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Peserta komersial menjual sil'ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain.